Halo Komaker, semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Nomproin Dikecut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru, dan film ini berjudul Sea yang dirilis pada tahun 2019, yang mana film ini menceritakan bahwa pada abad ke-21 virus memusnahkan sebagian besar umat manusia dan hanya menyisakan kurang dari 2 juta orang yang selamat. Akibat kejadian itu, tinggal di kota menjadi tidak aman karena mereka berebut makanan hingga saling bunuh. Disebabkan hal itu, semua manusia yang tersisa pun memutuskan tinggal di hutan dan hidup dengan berburu seperti manusia zaman purba dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, semua keturunan mereka hilang penglihatannya, dan sejak saat itu barang siapa yang mengaku dapat melihat, maka dirinya akan diburu karena dianggap sesat. Dan film ini dimulai ketika sepasang anak kembar dilahirkan dengan kedua mata mereka dapat melihat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, tret. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Magra yang berada di sebuah goa. Terlihat di sana dirinya sedang menahan rasa sakit karena akan melahirkan. Dan saat itu Magra dibantu oleh seorang paraji alias bidan yang bernama Paris. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria besar berewokan bertubuhkan kekar bernama Babapos, yang mana Babapos ini adalah seorang pemimpin suku alkenis sekaligus suami dari Magra. Terlihat saat itu Babapos dan para pasukannya mempersiapkan senjata untuk pergi ke lembah berperang melawan pasukan Ratu Ken. Setelah mereka sampai di lembah, Babapos pun memerintahkan semua pasukannya untuk menerawang musuh. Kemudian mereka merasakan ada sekelompok orang yang berniat jahat yang sedang mendekat, puluhan kuda dan banyak orang yang sedang berjalan. Kemudian saat itu Babapos pun meniupkan sebuah alat yang mirip dengan trompet, itu tandanya perang akan segera dimulai. Lalu mereka pun pergi menuju tembok pertahanan. Sementara di tepi lereng sungai, Tamak Tijun datang bersama pasukannya. Tamak Tijun sendiri adalah seorang jenderal pemburu penyihir yang diutus oleh Ratu Ken. Dan terlihat saat itu salah satu pasukannya berhasil membawa seorang pria pengkhianat, yaitu Getterbox dari suku Alkeni. Yang mana sebelumnya Getterbox ini pernah memberitahu Ratu Ken tentang keberadaan seorang penyihir yang mengaku bisa melihat di wilayahnya. Lalu Getterbox pun memberitahu Tamak Tijun tentang wanita yang sedang hamil, yaitu Magra, dan Getterbox juga memberikan sebuah kalung kepada Tamak Tijun yang dicurinya dari Magra, dan di kalung itu tertulis nama Jerlamarel, yang mana Jerlamarel ini adalah seorang buronan utama Ratu Ken karena dirinya dianggap sebagai penyihir atau orang sesat sebab sudah mengaku memiliki kemampuan untuk melihat. Setelah mendapatkan informasi dari Getterbox, Tamak Tijun bersama pasukannya pun pergi menuju desa Alkeni. Di sisi lain terlihat saat itu Babapos memberikan tanda dengan mengetuk-ngetukkan senjatanya ke sebuah batu, yang artinya peperangan dimulai. Yang mana di tengah-tengah peperangan Babapos terpaksa memotong tali tembok pertahanan demi untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. Setelah itu Babapos pun memerintahkan pasukannya untuk menerawang kembali. Sesudah diterawang, mereka pun memberitahukan bahwa di kejauhan ada banyak pengendara kuda dan penuh kebencian yang sangat kuat sedang menuju desa Alkeni. Di waktu yang sama, Magra yang berada di gua dirinya pun berhasil melahirkan 2 orang bayi yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu Paris pun memerintahkan Magra untuk menyebutkan nama asli sang ayah kepada 2 bayi itu. Tetapi bukan nama Babapos yang Magra sebut, melainkan nama Jerlamarel, karena memang ayah asli kedua bayi itu adalah Jerlamarel. Jerlamarel, your father, he was a stranger.
kembali ke Baba Pos beserta pasukannya yang kala itu sudah kembali ke desanya. Kemudian saat itu Baba Pos memberitahukan bahwa para pemburu penyihir dan separuh pasukannya Ratu Ken ada di lembah. Disebabkan hal itu lantas dirinya pun menyuruh mereka membuat jebakan untuk menghentikan pergerakan musuh. Dan sebelum badai berakhir mereka harus sudah menyelesaikan pekerjaan itu atau para pemburu penyihir akan menyerang dan menghancurkan desa. Sesudah itu Baba Pos pun pergi menemui Magra dan kedua bayi tersebut. Lalu Baba Pos pun mengatakan kepada Magra bahwa dirinya sangat merasa bahagia dan sangat mencintainya. Yang mana ketika Baba Pos menemui Magra, salah seorang wanita mengungkapkan bahwa semua penduduk telah mengetahui tujuan para pemburu penyihir datang ke desanya ini, yakni ingin mengambil kedua bayi itu. Kemudian para penduduk pun meminta agar Baba Pos menyerahkan kedua bayi itu kepada pemburu penyihir agar mereka semua pergi dari desanya. Mendengar itu Baba Pos pun menolak dan memilih untuk melindungi kedua anak tirinya yang baru lahir tersebut. Akibat hal itu pertikaian di antara mereka pun terjadi. I have my blade ready to count you to heaven. I stand with Baba. Mengetahui itu lantas Paris pun keluar dari gua untuk melerai pertikaian tersebut. Kemudian dirinya memberitahukan bahwa ketika hujan berhenti separuh pemburu penyihir itu sudah berjalan ke gunung dan menyerahkan kedua bayi itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu Paris menyarankan kepada penduduk untuk pergi dan menuju sebuah jembatan. Namun para penduduk menolak karena setahu mereka tidak ada sebuah jembatan untuk menuruni gunung yang mereka singgahi. Kemudian saat itu salah satu penduduk wanita mengatakan bahwa Paris ini adalah seorang penyihir dan dari sinilah identitas Paris diketahui oleh mereka. Yang mana saat hujan berhenti mereka langsung pergi menuju jembatan itu dan dipandu oleh Paris karena hanya Parislah yang tahu tanda-tanda di setiap jalan menuju jembatan tersebut. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di jembatan tersebut. Lalu Paris pun mulai menyeberangi jembatan itu, dan saat Paris menyeberangi jembatan tersebut, Tamak Tijun sudah sampai di desa Alkeni. Namun dirinya menemukan desa itu sepi karena memang penduduk Alkeni sudah meninggalkan desa itu. Mengetahui hal tersebut, Tamak Tijun pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka sebelum mereka sampai di tujuan. Di sisi lain saat itu Magra dan penduduk mengikuti Paris menyeberangi jembatan tersebut. Namun sialnya saat mereka sedang menyeberang, separuh pasukan dan anjing Tamak Tijun datang. Kemudian Baba Pos pun menghadang anjing tersebut. Kemudian dirinya menyeberangi jembatan itu mengikuti mereka. Tak lama Tamak Tijun bersama pasukannya pun sampai di jembatan. Kemudian dirinya pun memaksa Getterbox menyeberangi jembatan terlebih dahulu lalu diikuti oleh beberapa pasukannya. Yang mana ketika Baba Pos hendak memotong tali jembatan tersebut, Getterbox berteriak meminta tolong lalu Baba Pos pun menolongnya. Setelah itu tanpa ragu Baba Pos pun langsung memotong tali jembatan tersebut sehingga separuh pasukan Tamak Tijun pun terjatuh ke sungai. Disebabkan hal itu lalu Tamak Tijun pun memerintah seorang pasukan mengirim sebuah burung elang untuk menyampaikan pesan kepada sang ratu. Tak lama burung itu pun sampai di bendungan Kanzua yaitu istana Ratu Ken dan seorang penjaga menerima pesan tersebut. Sementara di dalam istana terlihat saat itu Ratu Ken sedang berdoa, tetapi cara berdoanya sangat aneh sekaligus menggiurkan karena berdoanya sambil merogok martabaknya sampai ya seperti itulah. Kemudian si penjaga itu pun memberikan pesan tersebut kepada sang ratu dan ternyata pesan itu adalah sebuah kalung milik Magra. Setelah membaca isi kalung tersebut, Ratu Ken pun melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Kemudian dirinya memberitahukan kepada mereka bahwa Jerlamarel yang sudah membunuh saudaranya itu. Dan kini dirinya memiliki 2 keturunan. Lalu sang ratu pun memerintahkan kepada para pasukannya untuk membawa Jerlamarel dan kedua bayi tersebut ke hadapannya. Kembali ke penduduk Alkeni, yang mana ketika sedang beristirahat di sana Paris mengatakan bahwa Jerlamarel yang telah membuat jembatan itu dan memberikan tanda-tanda di setiap jalan tersebut. Lalu saat itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melewati sungai yang telah diberi petunjuk oleh Jerlamarel.
There is a river beyond Jelamarel has left behind. Sesampainya di air terjun di sana, Babapos menemukan petunjuk dari Jelamarel untuk menuruni air terjun tersebut menggunakan tangga yang telah dibuat oleh Jelamarel. Hold my weight. You can hold anything. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di bawah gunung yang sangat indah dan nyaman. Yang mana di sana juga sudah tersedia banyak domba dan kayu, sehingga sangat cocok sekali untuk mereka tinggal. This is where we build our new home. Suatu hari ketika Babapos sedang menggendong kedua bayinya di tengah hutan untuk melihat pepohonan yang nantinya akan dijadikan rakit, dan tanpa disangka saat Babapos sedang meraba sebuah pohon, dirinya dikagetkan dengan seekor beruang madu yang cukup besar hingga membuatnya terjatuh ngakurolong, yang mana tatkala si beruang tersebut mendekati si bayi, Babapos pun langsung melemparkan kayu kepada si beruang itu supaya menjauh dari bayinya. Kemudian dirinya menyerang si beruang itu menggunakan pisau legend buatan Cibatu yang dibelinya di pasar Cicurug. Dalam keadaan semacam itu, tanpa disangka tiba-tiba sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher beruang tersebut, yang ternyata itu adalah perbuatan Jelamarel yang sebelumnya telah membunuh beberapa ekor beruang, dan ini beruang terakhir yang dirinya bunuh dengan tujuan agar tempat perlindungan suku Alkeni aman dari serangan para hewan buas. Kemudian saat itu Babapos pun menanyakan kepada Jelamarel apakah dirinya akan membawa kedua bayi tersebut. Jelamarel menjawab tidak, karena dirinya adalah seorang buronan pemburu penyihir. Selain itu dirinya juga ada tugas di tempat lain. Jadi disebabkan hal itu, kedua anaknya ini akan lebih aman jika bersama Babapos. They're safer with you as they grow. Maka dari itu Jelamarel pun meminta kepada Babapos untuk merawat kedua bayinya. Lalu dirinya memberikan sebuah kunci untuk membuka sebuah kotak yang tersimpan di gua kecil dekat air terjun. Dan isi kotak tersebut untuk diberikan kepada kedua bayinya ketika sudah berumur 12 tahun. Kemudian Jelamarel pun memberitahukan bahwa isi kotak itu adalah sebuah pengetahuan untuk memulai dunia baru yang lebih baik daripada leluhurnya. Sebelum pergi, Jelamarel pun memberikan nama kepada dua bayinya, yaitu Haniwa dan Kofun. Name them Haniwa and Kofun. Setelah itu Getterbox mendengar Babapos memanggil nama Jelamarel. Kemudian dirinya pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada bibinya yang bernama Southerbox, bahwa dirinya mendengar Babapos memanggil nama Jelamarel. Mengetahui itu awalnya Southerbox biasa saja, namun Getterbox yang merupakan seorang pengkhianat dirinya mengungkit kembali atas kematian ibu dan adik perempuannya yang dulu mati dihukum oleh Babapos dan Paris dengan cara dibakar karena telah melakukan suatu kebohongan. Ingat lagi akan kejadian itu, Southerbox pun terhasut oleh Getterbox dan berniat balas dendam kepada Babapos dan Paris. Kemudian saat itu mereka berdua pun pergi ke tengah-tengah hutan untuk menemui seorang manusia yang dijuluki sebagai Shadow, yang tak lain adalah Bau Leon, pasukan Babapos, yang mana tujuan mereka menemui Shadow ini tak lain yakni meminta bantuan untuk memata-matai Babapos dan Paris. Shadow pun menerima permintaan mereka berdua. Di sisi lain, Babapos memberitahu Magra bahwa dirinya bertemu dengan Jelamarel. Because Jelamarel happened. Sesudah itu Babapos mengambil kotak itu di sebuah gua dekat air terjun. Kemudian dirinya membahas isi kotak tersebut bersama Paris dan Magra. Terlihat di pojok ruangan Shadow sedang memata-matai mereka. Ternyata isi kotak tersebut adalah sebuah mainan dan beberapa buku. Namun Babapos dan Magra tidak yakin benda tersebut bisa membangun dunia baru. Akan tetapi Paris mengetahui benda tersebut bahwa neneknya pernah menceritakan kembali apa yang nenek buyutnya ceritakan. Dan semua pengetahuan leluhur mereka tertuang dalam buku itu dari zaman penglihatan masih ada. Sebelumnya sudah diceritakan ya bahwa Jelamarel menyuruh Babapos agar memberikan buku-buku tersebut kepada Haniwa dan Kofun, yakni untuk dipelajari oleh mereka karena mereka mewarisi kemampuan melihat seperti dirinya. Oke, kalian lanjut. Of the ancient ones are put into them.
Tak lama di sana Paris menyadari keberadaan Shadow yang sedang memata-matai mereka. Lalu dirinya pun langsung memberitahu Babapos lewat bahasa isyarat. Kemudian Shadow pun memberikan informasi yang didengarnya itu kepada Getterbox. Namun kabar yang disampaikan oleh Shadow itu adalah sebuah kebohongan. Dan sialnya Shutterbox mengetahui kebohongan tersebut. Lalu Getterbox yang jahat pun mengirimkan berita keberadaan suku Alkeni dengan sebuah botol yang diikat tali dan dihanyutkan ke sungai. Through a dozen different valleys. 3 tahun kemudian, Haniwa dan Kofun sekarang sudah menjadi balita, yang mana Paris dan Magra pun berniat mengetes mereka berdua. Apakah mereka benar-benar mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh Ger Lamarel atau tidak? Lantas saat itu Paris pun meletakkan mainan tersebut. Kemudian Magra menyuruh kedua anaknya ini untuk mencari dan memberikan mainan tersebut kepada Paris. Dengan respon yang cepat mereka berdua berhasil menemukan dan memberikan mainan itu kepada Paris. Setelah itu Paris dan Magra pun jadi percaya bahwa Haniwa dan Kofun ini mewarisi kemampuan melihat yang dimiliki oleh ayahnya yakni Ger Lamarel. I just pretended that I didn't know. Tak lama kemudian Babapos datang dan Magra beserta Paris pun membicarakan soal kemampuan yang dimiliki oleh Haniwa dan Kofun untuk mereka umumkan kepada penduduk sebagai penerus dunia baru. Mendengar itu Babapos pun melarang sebelum mereka berumur 12 tahun seperti yang disarankan oleh Ger Lamarel. Mengetahui itu mereka pun sepakat untuk menyembunyikan kemampuan kedua anaknya sampai hari itu tiba. They will live with their eyes closed. Di sisi lain Tamak Tijun dan para pasukannya terus mencari Ger Lamarel dan kedua anaknya itu ke segala wilayah termasuk Jawa Barat, Cibatu, dan Jampang. Very puzzled by his words because, yeah, he replied, and with that he went. They were content again. 9 tahun kemudian Haniwa dan Kofun menginjak usia 12 tahun dan hari inilah yang ditunggu-tunggu oleh Paris untuk memberikan buku-buku tersebut kepada kedua anak itu yang dititipkan oleh ayah kandungnya. Namun tanpa disangka Magra tidak mengizinkan kedua anaknya itu untuk mempelajari buku-buku tersebut karena dirinya memilih hidup di tempat yang aman dan mati dengan tenang. Mendengar perkataan demikian dari Magra, Paris pun merasa terkejut karena Magra menyepelekannya Ger Lamarel untuk membuat dunia baru. Dengan perasaan kesal lantas Paris pun meninggalkan Magra. Malam harinya Haniwa dan Kofun datang untuk menemani Paris. Lalu tanpa ragu Paris pun langsung memberikan buku-buku tersebut kepada mereka. Dan Paris pun memberitahukan kepada mereka bahwa buku-buku ini diberikan oleh ayah kandung mereka yaitu Ger Lamarel. Mendengar itu Haniwa dan Kofun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Paris. Karena menurut sepengetahuan Haniwa dan Kofun, mereka itu hanya memiliki satu ayah yaitu Babapos. Kemudian saat itu Kofun pun langsung pergi. Sebelum Haniwa pergi menyusul Kofun, Paris menyuruh Haniwa untuk membaca buku itu dan memintanya untuk tidak membicarakan hal tersebut kepada siapapun. You mustn't tell anyone. Take the message and read it. Lalu saat itu Haniwa pun menemui Kofun dan membaca buku dari Ger Lamarel itu, yang mana setelah dibaca buku tersebut berisikan tentang manusia yang hidup di dunia beberapa abad lalu ketika mereka masih memiliki penglihatan, dan penglihatan telah dicabut oleh dewa untuk menyelamatkan bumi. Namun beberapa tahun setelah itu berkah penglihatan mulai pulih diberikan kepada manusia yang terpilih dan telah diinstruksikan untuk membangun kembali dunia baru. Ternyata ketika Haniwa sedang membaca isi buku tersebut, Babapos mendengar bacaan Haniwa dari luar. Such is their power, they began to outgrow the earth. Your loving father, Ger Lamarel. Selepas itu Paris menemui Babapos dan menyarankannya untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kedua anaknya. Selain itu Paris juga meminta Babapos untuk tidak memberitahu Magra bahwa Haniwa dan Kofun akan belajar dengan buku-buku yang diberikan oleh Ger Lamarel. Keesokan harinya Haniwa dan Kofun pergi menuju ke sebuah air terjun sambil membawa buku tersebut untuk mereka pelajari. Dan terlihat di sana wajah mereka sangat senang mendapat buku tersebut. Dan film pun diakhiri dengan seorang wanita yang berhasil menemukan pesan dari Getterbox. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Jika kalian suka, komen saja dan saya akan melanjutkan mereview episode selanjutnya. Itu pun kalau kalian suka, dan kalau tidak suka saya tidak akan melanjutkan.
Halah, halah. Oke, sekian dari saya. Saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Salam pengangguran.